Bab 2626, Akhir Penilaian. Sekarang Julian tidak punya cara untuk menghadapi pedang awan tertinggi untuk saat ini, jadi dia mengabaikannya dan membiarkan pedang awan tertinggi melayang di udara. Dia berjalan menuju gunung suci di depannya dan duduk bersila di puncak gunung. Dia terluka dalam pertempuran ini. Dia duduk bersila dan mulai melatih energi internal untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini, masih ada 9 gunung suci yang tersisa di dunia arena, dan masing-masing dari 9 gunung suci ini memiliki seorang guru surgawi kecil yang bertanggung jawab. Semua guru surgawi kecil ini benar-benar mampu, dan mereka semua memiliki harta karun nyata di tangan mereka. Sekalipun tidak sebaik pedang awan tertinggi, tetapi tidak akan terlalu lemah. Pada saat ini, banyak guru surgawi kecil tengah berpikir, mereka semua bertanya-tanya, jika Julian menyerang mereka selanjutnya, apa yang harus mereka lakukan? Mereka berpikir apakah mereka harus memanfaatkan kesempatan ini, sementara Julian terluka, untuk membunuhnya dan melenyapkannya. Walaupun mereka punya ide ini, tak seorang pun mengambil tindakan dan mereka hanya menunggu di kota. Mereka yakin bahwa mereka bukanlah tandingan Asher yang menghunus pedang awan tertinggi. Akan tetapi, mengenai Julian, mereka semua ingin bertarung dengan Julian, karena keterampilan unik Julian sangat kuat, dan mereka semua ingin merasakan keterampilan unik Julian. Meskipun Julian mengalahkan Asher, itu adalah trik yang digunakan oleh Julian untuk membuat Asher secara sukarela melepaskan penghalang perlindungan asal. Julian mengambil kesempatan ini untuk membunuh Asher. Jika Asher tidak secara sukarela melepaskan penghalang perlindungan asal, Julian tidak akan dapat mengalahkannya sama sekali. Oleh karena itu, semua tuan kecil ini berpikir bahwa mereka dapat bertarung dengan Julian. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Luka-luka Julian pulih, dan dia juga memperoleh prasasti kota ini, dan sekali lagi memperoleh bagian dari prasasti kenaikan. Akan tetapi, sangat sulit untuk naik ke tingkat kelima dan keenam. Bahkan jika ia memperoleh prasasti tersebut, mustahil baginya untuk memahaminya dalam waktu singkat. Julian berdiri perlahan dan mengamati sekeliling kota. 49, ini. Sebuah suara datang. Julian menoleh saat mendengar suara itu dan mendapati bahwa Sahinlah yang memanggilnya. Sahin melambai padanya dari langit di atas kota dan berseru, "Kemarilah." Tubuh Julian melintas dan menghilang di tempat, dan saat berikutnya dia muncul di kota tempat Sahin berada. Sahin berkata sambil tersenyum, "Jangan saling bertarung lagi. Aku rasa aku bukan lawanmu. Kau menduduki Gunung Suci dan Kota Suci hanya untuk mendapatkan prasasti kenaikan. Aku menduduki kota ini, kau dapat mengamati dan memahaminya sesuka hati." Julian meliriknya, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ia mencari tempat duduk bersila di tanah, dan mulai memahami dengan serius. Kesadaran ilahiyahnya diintegrasikan ke dalam kota ini. Di bawah pengaruh akal ilahinya, ia menemukan bahwa segala sesuatu di kota ini diubah oleh prasasti, setiap pemandangan dan objek, bahkan tanah di jalan-jalan kota, adalah prasasti. Prasasti-prasasti ini sangat dalam, dan rumit. Bahkan bagi Julian, akan sulit untuk memahaminya dalam waktu singkat. Namun, sekarang ia tidak perlu memahaminya lagi. Ia hanya perlu merasakan keberadaan prasasti tersebut dan mengingatnya. Tak lama kemudian, ia merasakan prasasti kota itu dan menghafal semuanya. Dia berdiri lagi dan menuju ke kota berikutnya. Dan Aohui memulainya. Meskipun para Tianzun kecil yang menduduki kota-kota lain sangat ingin melawan Julian, mereka tidak yakin bisa menang. Mereka tidak memilih untuk bertarung, tetapi membiarkan Julian memahami prasasti kenaikan di kota itu. Di luar, di aula utama Akademi Dewa Surgawi. Tidak ada lagi perkelahian. Ini sudah cukup bagus. 49 membawakan kita sesuatu yang luar biasa. Banyak orang berkuasa yang berkomunikasi satu sama lain. Dekan Sufyan meninggalkan aula utama Akademi Dewa Surgawi. Dia pergi ke alam yang disebut alam tak berujung, ingin mencari tahu tentang latar belakang Julian. Akan tetapi, sesampainya di area tempat pesawat tak berujung itu berada, ia mendapati bahwa tidak ada apapun di area tersebut. Seberapa keras pun ia mencoba, ia tidak dapat merasakan nafas sedikit pun dari dataran tak berujung itu. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Tanpa merasakan keberadaan alam tak berujung itu, dia tidak bisa memasuki alam tak berujung itu untuk menanyakan latar belakang Julian, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali. "Dekan, bagaimana kabarmu? Apa yang kamu temukan?" Begitu Sufyan kembali, Tetua Agung Karam bertanya. Sufyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya pergi ke lokasi Endless Plain sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh Lindsay, tetapi saya tidak menemukan Endless Plain dan tidak merasakan keberadaannya. Seharusnya ada orang kuat yang menyembunyikan Endless Plain dan tidak ingin makhluk lain memasuki Endless Plain." Sufyan tidak banyak memikirkan hal ini. Menurut pendapatnya, ini mungkin adalah Santo Tianyi legendaris yang menyembunyikan yang tak terbatas. Dan Dewa Suci Tianyi bersembunyi di dimensi tak berujung. Di dunia ring. Setelah Julian mengalahkan Asher dengan tipuan, dia tidak pernah bertarung lagi. Para penguasa langit kecil di kota-kota di belakangnya tidak memilih untuk melawannya, tetapi membiarkannya menyaksikan dan memahami prasasti kenaikan. Julian juga mencapai kenaikan lengkap seperti yang diinginkannya. Akan tetapi, sulit untuk mencapai tingkat kelima atau bahkan keenam.
Akademi Dewa Surgawi, Aula Puncak Utama. Sufyan berdiri dan berkata, penilaian ini dapat disimpulkan sekarang. Seorang tetua bertanya, 49 telah membunuh dan melenyapkan begitu banyak makhluk. Sekarang hanya ada beberapa penguasa surgawi kecil yang tersisa. Bagaimana hasil penilaian ini dihitung? Sufyan tersenyum dan berkata, siapapun yang disukai para tetua, kalian dapat menerima mereka sebagai murid kalian. Sedangkan untuk orang-orang kuat dari sekte besar dan alam besar, biarkan mereka memilih. Ujian rekrutmen murid Akademi Dewa Surgawi kini telah berakhir. Di Gunung Suci Dunia Arena, kota itu menghilang. Semua makhluk yang masih tersisa di alam rahasia diteleportasi keluar arena. Semua orang berbakat dan kuat yang telah menyelesaikan 9 level dan memasuki dunia arena akan muncul di area terbuka di luar aula utama Akademi Dewa Surgawi. Julian, Pangu, Talal, Fuzen, Zhang Taichu dan yang lainnya berdiri di depan, diikuti oleh para guru surgawi kecil. Banyak orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi berkumpul di pintu masuk aula. Mata orang-orang kuat ini semua tertuju pada Julian. Dalam penilaian murid ini, penampilan Julian mengejutkan semua orang kuat. Orang-orang kuat dari Akademi Dewa ini semua ingin menerima Julian sebagai murid mereka. Namun, masih ada satu hal yang rumit. Itulah pedang awan tertinggi. Pikiran Dekan Sufyan bergerak, dan pedang awan tertinggi di alam rahasia muncul, melayang di depan aula. Dia menatap pedang awan tertinggi, mengusap pelipisnya dengan ekspresi serius. Berdasarkan taruhan, pedang itu seharusnya milik Julian. Namun pemilik pedang itu memiliki asal-usul yang agung dan Akademi Dewa Surgawinya tidak mampu menyinggung perasaannya. Melihat pedang awan tertinggi, Julian melangkah maju tepat waktu dan berkata, Dekan, pedang ini milikku sekarang. Tolong hapus aura pemilik pedang awan tertinggi. Dasar bocah. Sufyan tampak tak berdaya dan berkata, tahukah kau siapa pemilik pedang ini? Pedang ini milik Oliver, puncak awan tertinggi. Lalu apa? Julian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, murid puncak awan tertinggi kalah taruhan denganku. Aku membunuhnya dan melenyapkannya. Pedang ini milikku. Selain itu, tidak masalah jika puncak awan tertinggi hilang. Itu karena guruku tidak ada di dunia luar. Jika guruku ada di dunia luar, hanya perlu satu pikiran untuk menghancurkan puncak awan tertinggi. Julian keluar lagi dan membawa keluar Santo Tianyi. Mengenai apakah dia adalah murid Saint Tianyi, tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu. Makhluk-makhluk di dunia luar tidak mengenal Saint Tianyi dan tidak dapat memverifikasinya. Bab 2627, membuka gunung lagi. 49, kamu curang. Asher berdiri, wajahnya pucat pasi, tangannya terkepal erat, dan dia berharap bisa memotong Julian menjadi beberapa bagian. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, apa salahnya curang? Aku sudah mengatakan di awal bahwa hanya dengan membunuhnya dan mengusirnya dari dunia ring, kamu bisa menang. Kamu yang ceroboh, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Anda. Dada Asher naik turun karena marah. Oke. Sufyan berdiri, melirik Asher, dan berkata, jika kamu kalah, kamu kalah. Karena Dekan sudah berkata demikian, Asher tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap tajam ke arah Julian. Rekan Tawes Oliver, mengapa kau tidak muncul dan menemuiku? Sufyan menatap kehampaan di kejauhan. Saat suaranya terdengar, banyak makhluk yang hadir menoleh. Saya melihat seorang pria parubaya muncul di kehampaan di kejauhan. Ia mengenakan jubah emas dan memiliki sikap yang luar biasa. Di belakangnya, awan aneh mengambang. Dia tidak lain adalah Oliver, penguasa puncak awan tertinggi saat ini, dan juga penguasa pedang awan tertinggi saat ini. Oliver berjalan di kehampaan dan muncul di atas aula utama Akademi Dewa Surgawi dalam sekejap. Tubuhnya perlahan turun dan berdiri tegak di depan Sufyan. Bertemu dengan penguasa tertinggi. Banyak orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi angkat bicara. Sufyan menatap Oliver dan berkata sambil tersenyum, putramu bertaruh dengan 49 dan kehilangan pedang awan tertinggi. Kamu seharusnya melihatnya secara diam-diam. Apakah menurutmu taruhan ini penting? Haha, mengapa tidak dihitung? Sebelum Oliver membuka mulutnya, suara tawa datang dari kehampaan. Saat suara tawa itu terdengar, seorang pria setengah baya muncul lagi. Dia berpakaian sangat sederhana, tetapi auranya sangat kuat. Dia adalah patriark klan kuno, penguasa alam tingkat ke-9, dan penguasa gunung abadi, Khalid. Semua orang takut pada Oliver yang memegang pedang awan tertinggi. Bahkan Khalid dari gunung abadi klan kuno pun cukup takut. Meskipun mereka bersatu secara diam-diam, mereka juga saling bermusuhan. 10 kekuatan utama dan beberapa bidang yang kuat tidak selaras satu sama lain, dan tidak ada satupun orang kuat ini yang menginginkan makhluk lain lebih kuat dari mereka. Sekarang, ada kesempatan untuk melemahkan kekuatan Oliver, bagaimana mungkin Khalid tidak melepaskannya? Banyak orang kuat diam-diam memperhatikan penilaian murid-murid di Akademi Dewa Surgawi kali ini, tetapi mereka tidak muncul. Hanya Khalid dari Gunung Abadi Klan Kuno yang muncul. Khalid melirik Oliver dan berkata sambil tersenyum, Oliver, ada banyak orang kuat dari ribuan alam yang sedang menonton di sini. Apakah menurutmu taruhan ini penting? Oliver melirik Asher. Asher berkata dengan enggan, ayah,
aku ingin naik ke surga dan mencapai kesatuan tiga elemen. Oliver tidak menyalahkan Asher. Dia menatap Sufyan, tersenyum, dan berkata, karena Asher kalah taruhan, maka aku, puncak awan tertinggi, tentu saja bisa kalah, tapi... Dia mengganti pokok bahasan dan melirik Julian. 49, benar. Kau tahu, ini adalah pedang awan tertinggi, hartaku yang paling berharga. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu sekarang, aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya kembali di masa depan. Menghadapi tatapan Oliver, Julian sama sekali tidak takut dan berkata, jika kamu memintanya kembali dengan cara yang terbuka dan jujur, tentu saja aku tidak keberatan. Namun, jika kamu mengandalkan kekuatanmu untuk mengambilnya kembali dengan paksa, maka itu akan merendahkan martabatmu. Anak baik, kamu punya keberanian. Cahaya terang melintas di wajah Oliver. Nak, ambillah pedang awan tertinggi ini terlebih dahulu. Aku sendiri yang akan mengambilnya kembali di masa mendatang. Julian tersenyum dan bertanya, bagaimana kamu akan mendapatkannya kembali? Karena aku kalah taruhan, tentu saja aku akan bertaruh untuk memenangkannya kembali. Nak, apakah kau berani bertaruh denganku sekali? Oliver menatap Julian. Bagaimana cara bertaruh? Julian juga menatapnya. Aku tidak ingin menindasmu karena kau lemah. Aku akan memberimu waktu untuk tumbuh dan berlatih. Setelah satu era, aku akan datang untuk mengambil pedang awan tertinggi secara langsung. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan saat itu. Saat aku mengambil pedang awan tertinggi, jiwamu akan tercerai-berai. Beranikah kau menerimanya? Baiklah, aku akan mengambilnya. Julian tidak ragu sama sekali. Suatu era adalah waktu yang sangat panjang. Dengan potensinya, dalam waktu 10.000 zaman, kultivasinya akan cukup untuk pulih ke keadaan kehidupan sebelumnya, atau bahkan melampauinya dan mencapai alam Saint Heavenly Venerate. Oliver mendengus dingin, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Setelah dia pergi, Khalid dari Gunung Abadi Klan Kuno juga pergi. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Dewa Surgawi, dan dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. 49, kamu sungguh ceroboh. Sufyan mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kamu memiliki potensi besar dan pemahaman yang kuat, satu zaman terlalu singkat. Apakah kamu pikir kamu dapat mencapai ketinggian yang sama dengan Oliver dalam satu zaman? Julian tersenyum dan berkata, itu tergantung pada berapa banyak sumber daya yang diberikan Akademi Dewa Surgawi kepadaku. Jika Akademi Dewa Surgawi memberiku sumber daya satu bidang tingkat 8 dan satu zaman seperti yang disepakati sebelumnya, maka aku yakin bahwa dalam satu zaman, aku dapat mencapai ketinggian yang sama dengan Oliver, atau bahkan melampauinya. Kamu punya ambisi. Sufyan mengacungkan jempol, lalu dengan santai menyapu bersih aura di pedang awan tertinggi, menjadikan pedang awan tertinggi sebagai benda tanpa pemilik. Meskipun aura yang ditinggalkan Oliver di pedang awan tertinggi sangat kuat, orang yang mengambil tindakan sekarang adalah Sufyan, yang berada pada level yang sama dengan Oliver, dan sekarang Oliver tidak melawan upaya Sufyan untuk menghapus aura tersebut. Oleh karena itu, Sufyan dengan mudah memusnahkan aura pedang awan tertinggi. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan pedang awan tertinggi melayang ke arah Julian. Julian mengambil pedang awan tertinggi, dan saat dia merasakan auranya, sedikit rasa percaya diri muncul di wajahnya. 49, kamu telah tampil sangat baik dalam penilaian murid-murid kita ini. Aku berjanji akan memberimu 8 bidang sumber daya kultivasi untuk satu zaman. Sekarang saatnya bagimu untuk memilih. Di antara sekian banyak guru di akademi kita, siapa yang ingin kamu jadikan murid mereka? Semua makhluk hidup memandang Julian. Mereka juga ingin melihat orang kuat manakah yang akan menjadi murid Julian. Julian berkata, saya tidak ingin menjadi murid siapapun. Oh. Sufyan sedikit tertegun. Julian berkata, saya berharap Akademi Dewa Surgawi akan membangun gunung suci lain untuk saya dan mendirikan tempat duduk tetua. Saya ingin menjadi tetua Akademi Dewa Surgawi. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Para pria kuat dari Akademi Dewa Surgawi itu semuanya tercengang. Membuka gunung lain dan mendirikan posisi penatua lain. Apakah kata-kata ini diucapkan oleh makhluk yang mendominasi 3 alam? Beraninya seorang manusia yang menguasai 3 alam mengucapkan kata-kata seperti itu. Hehe. Sufyan mengelus jenggotnya yang mulai memutih dan tertawa. 49, kamu benar-benar punya selera makan yang besar. Pertama, kamu meminta akademi kami untuk menyediakan pesawat tingkat 8 dan sumber daya kultivasi Ji Gengyuan. Sekarang kamu ingin akademi kami membuka gunung lain untukmu dan mendirikan posisi sesepuh lainnya. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Selama aku telah mengolah Ascension-ku hingga tingkat keempat, jika Anda memberiku waktu, aku dapat menguasai Ascension secara lengkap. Julian berbicara dengan sangat percaya diri. Baiklah, sesuai keinginanmu. Melihat Julian begitu percaya diri, Sufyan pun berkata, hari ini aku akan membuat pengecualian untukmu. Untuk membuka gunung lainnya, aku akan menyiapkan posisi sesepuh untukmu. Bab 2628, Kelahiran Sebuah Negara. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak tetua Akademi Dewa Surgawi terkejut. Dekan, pikir 2 kali. Dekan, saya akui bahwa 49 memang seorang jenius dengan kemampuan pemahaman yang kuat.
Namun, dia baru saja masuk Akademi Dewa Surgawi. Jika kita membuka sekolah lain untuknya dan menunjuk penatua lain, jika ini tersebar, dunia akan menertawakan Akademi Dewa Surgawi kita. Benar sekali. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tetap harus mengikuti aturan. Dia tidak bisa menjadi penatua begitu dia memasuki Akademi Dewa Surgawi. Beberapa orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi mencoba membujuk mereka. Potensi yang ditunjukkan oleh Julian benar-benar mengerikan, dan pasti dapat melampaui semua orang kuat yang menakjubkan dalam sejarah Akademi Dewa Surgawi. Namun, dia baru saja memasuki Akademi Dewa Surgawi, dan agak konyol untuk membuka gunung lain untuknya dan membangun posisi sesepuh. Bahkan Tetua Agung Karam sedikit mengernyit. Ia melirik Julian, merenung sejenak, lalu berkata, menurutku itu mungkin. Lagi pula, ia dapat berkultivasi untuk naik pangkat, dan ia telah berkultivasi ke tingkat keempat dalam waktu yang singkat. Ini sudah cukup untuk menunjukkan potensinya. Pada waktunya, ia akan menjadi pilar Akademi Dewa Surgawi kita. Sufyan mengelus jenggotnya dan berkata, baiklah, sudah beres. Seketika, dia menatap Julian dan bertanya, apakah kamu punya permintaan lain? Sampaikan semuanya sekaligus. Tidak lagi. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu Akademi Dewa Surgawi. Tidak ada preseden dalam sejarah Akademi Dewa Surgawi untuk membuka gunung baru bagi murid baru. Akademi Dewa Surgawi telah membuat pengecualian untuknya. Sufyan memandang Julian dan berkata, 49, hari ini kita akan membuka gunung lain. Saat suara Sufyan tiba, gunung suci lainnya muncul di tanah pegunungan suci Akademi Dewa Surgawi. Gunung ini adalah Jiangsan, dan kamu adalah penguasa Jiangsan, salah satu tetua Akademi Dewa Surgawi. Aku harap setelah kamu menjadi penguasa Jiangsan, kamu akan melakukan yang terbaik untuk mengabdi pada Akademi Dewa Surgawi, bekerja keras untuk mengembangkan Jiangsan, dan menjadi gunung utama Akademi Dewa Surgawi di masa depan. Julian juga berkata dengan tegas, saya pasti akan memenuhi harapan dekan. Banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Semua makhluk ini tampak iri. Akademi Dewa Surgawi membuat pengecualian dan membuka gunung lain untuk murid baru. Sungguh suatu kehormatan. Jika masalah ini terbongkar, Julian akan menjadi tokoh legendaris di alam pusat, bahkan di ribuan alam. Saudara Julian, selamat. Sahin datang, menangkupkan kedua tangannya, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, saya ingin tahu apakah saya bisa bergabung dengan Jiangsan dan menjadi muridnya. Aohui adalah orang pertama yang berbicara dan ingin bergabung dengan Jiangsan. Julian meliriknya. Aohui berasal dari alam tingkat 9, dan ayahnya adalah penguasa alam tingkat 9. Sudah pasti benar berteman dengannya. Terlebih lagi, alam tempat Aohui berada dan ayah Aohui tidak memiliki kebencian terhadapnya. Ada apa dengan itu? Kata Julian sambil tersenyum. Kalau begitu, sudah diputuskan. Akulah orang pertama yang bergabung dengan Jiangsan. Kamu adalah penguasa puncak Jiangsan, jadi kamu harus memberiku posisi sebagai sesepuh. Kata Sahin sambil tersenyum. Julian adalah seorang penatua di Akademi Dewa Surgawi, dan ada banyak penatua di Akademi Dewa Surgawi. Semua penatua ini menempati Gunung Suci dan merupakan penguasa Gunung Suci. Dan di setiap gunung suci mereka, ada beberapa penatua. Mereka hanyalah para tetua gunung suci, bukan para tetua Akademi Dewa Surgawi. Oke. Julian menyetujui permintaan Sahin sambil tersenyum. Seorang guru surgawi kecil sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi sesepuh Jiangsan. Melihat pemandangan ini, Fu Zhen melirik Lexi di kejauhan, dan dia mengedipkan mata pada Julian. Julian segera mengerti apa maksudnya. Julian berjalan ke arah Lexi sambil tersenyum di wajahnya dan berkata, Nona Lin, saya ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan Jiangsan dan menjadi anggota Jiangsan. Oh. Lexi melirik Julian. Dia tidak menyangka Julian akan datang untuk mengundangnya bergabung dengan Jiangsan. Apa manfaatnya? Dia tersenyum. Dia biasanya memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tetapi sekarang senyumannya hampir menyihir jiwa Fu Zhen. Julian juga tersenyum dan berkata, apakah kenaikanmu sudah cukup? Begitu kamu memasuki Jiangsan, aku akan secara pribadi mengajarimu keterampilan unik untuk naik ke atas. Oke, tidak masalah. Lexi menyetujuinya tanpa memikirkannya. Dia datang ke Akademi Dewa Surgawi hanya untuk menyaksikan kenaikan, tetapi menyaksikan itu mudah, tetapi sulit untuk mempraktikannya. Sekarang ada seorang jenius yang telah menyadari kenaikan untuk mengajarinya secara pribadi, yang merupakan hal yang sempurna. Julian melirik makhluk-makhluk di sekelilingnya. Semua makhluk ini berasal dari sekte besar dan kekuatan besar. Banyak dari mereka berasal dari sekte tempat musuh Julian berada. Tetapi sekarang dia tidak banyak berpikir. Dia berkata dengan suara yang jelas, apakah kamu bersedia bergabung dengan Jiangsanku? Setelah bergabung dengan Jiangsan, kamu akan memiliki kesempatan untuk menerima bimbinganku. Kamu harus tahu bahwa jika kamu bergabung dengan gunung lain dan menyembah tetua lain, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menyaksikan kenaikan, tetapi akan sulit untuk memahaminya. Perkataan Julian langsung menimbulkan kehebohan. Ascension, keterampilan terbaik dan terunik di alam pusat, dan bahkan di ribuan alam. Mereka semua ingin menyaksikan Ascension, jadi mereka datang ke Akademi Dewa Surgawi. Akan tetapi,
Meskipun Anda datang, Anda mungkin tidak berkesempatan menontonnya. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menontonnya, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk belajar cara naik, bagaimana mereka bisa melepaskannya. 49. Aku akan bergabung dengan kerajaanmu. Leonard dari Istana Tiadao berbicara lebih dulu. Aku juga. Bahkan Leonard dari kuil Tiadao telah bergabung dengan Jiang San. Para Tianzun kecil lainnya juga tidak ragu-ragu dan menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan Jiang San dan menjadi anggota Jiang Chen. Hanya dalam waktu singkat, semua makhluk yang berpartisipasi dalam penilaian dan menyelesaikan 9 level menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Jiang San. Melihat pemandangan ini, Tetua Agung Karam meniup jenggotnya dan melotot, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati, anak ini, kami mengadakan ujian rekrutmen yang sangat bergengsi dan menemukan banyak bibit unggul, tetapi sekarang mereka semua telah bergabung dengan Jiang San. Kami bekerja sia-sia. Sufyan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, kita semua adalah murid Akademi Dewa Surgawi. Tidak masalah siapa yang menjadi murid kita atau gunung suci mana yang kita masuki. Para tetua lainnya terdiam. Mereka awalnya melihat beberapa orang berbakat dengan potensi besar dan berencana untuk merekrut mereka sebagai murid mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa semua orang yang berkinerja baik dan menyelesaikan 9 level telah bergabung dengan kelompok Jiang San, dan tidak meninggalkan apapun bagi mereka. Fu Zhen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan memuji, "Bos, Anda luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, Anda telah memperkuat kekuatan Jiang San. Ada begitu banyak guru surgawi kecil dan begitu banyak jenius yang mendominasi 6 alam. Kekuatan ini tidak lemah di antara semua gunung suci di Akademi Dewa Surgawi." Julian tersenyum. Dia datang ke Akademi Dewa Surgawi untuk suatu tujuan, yaitu menjadi dekan Akademi Dewa Surgawi dan menggantikannya. Saat dia menjadi presiden Akademi Dewa Surgawi dan kekuatannya pulih, tibalah waktunya untuk menyelesaikan dendam kehidupan masa lalunya. Akan tetapi, karena Anda baru saja memasuki Akademi Dewa Surgawi, Anda tidak bisa terburu-buru dan harus melakukannya secara perlahan. Semuanya, ayo berangkat. Julian menatap ke arah sejumlah besar murid Jiang San, memberi salam kepada mereka, lalu meninggalkan aula puncak utama di bawah tatapan banyak orang kuat dari Akademi Dewa Surgawi dan menuju ke Gunung Suci Jiang San tempat dia berada. Bab 2629, Jalan di Depan. Jiang San lahir dengan lancar. Selama penilaian murid di Akademi Dewa Surgawi kali ini, para tetua tidak mendapatkan satupun murid yang menonjol, dan mereka semua menjadi murid Jiang San. Jiang San, di aula utama. Julian duduk di kursi pertama. Dia memandangi banyak orang kuat di alam surgawi mulia kecil dan beberapa orang kuat di puncak alam keenam akhir di bawah, lalu mengusap dagunya sambil berpikir. Dia menjadi guru di Akademi Dewa Surgawi dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, agak sulit untuk mengembangkan Jiang San dan menjadikannya andalan Akademi Dewa Surgawi. Sekarang, tugas utamanya adalah berlatih dan meningkatkan tingkat kultivasinya dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi Jiang San membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab, dan dia harus menemukan makhluk yang cocok di antara banyak murid untuk mengelola Jiang San. Saya tidak punya waktu untuk mengurusi masalah-masalah sepele di Jiang San. Saya butuh makhluk hidup untuk mengelola Jiang San. Siapa di antara kalian yang cocok? Julian menatap banyak orang kuat di aula. Saya tidak tertarik. Leonard dari Istana Tiadao berbicara lebih dulu. Ia memasuki Jiang San hanya untuk naik pangkat. Mengenai pengelolaan Jiang San, ia sama sekali tidak tertarik. Hal yang sama berlaku untuk guru-guru surgawi rendahan lainnya. Mereka semua berasal dari keluarga besar, sekte besar, kekuatan besar, dan dimensi besar. Mereka sama sekali tidak tertarik pada manajemen. Banyak orang kuat yang mundur. Karena tidak ada makhluk yang mau, maka aku akan melakukannya. Sahin tampak acuh tak acuh. Bagus. Julian segera membuat keputusan dan berkata, saat aku tidak ada, kamu yang memegang keputusan akhir. Selanjutnya, Julian menunjuk beberapa penatua lagi. Pangu, Talal, Fu Zhen, dan Zhang Taichu semuanya menjadi tetua Jiang San. Setelah menyelesaikan masalah ini, Julian membawa Pangu dan yang lainnya keluar dari aula, dan menyerahkan masalah sepele yang tersisa kepada Aoi. Jiang San, di belakang gunung. Ada rumah bangsawan di sini. Begitu Julian tiba di istana, dia segera membentuk formasi. Formasi yang ia buat dapat menahan penyelidikan dari Yang Mulia Surgawi Kecil. Bahkan Yang Mulia Surgawi Agung tidak dapat menyelidikinya sesuka hati. Bahkan jika pikiran spiritual orang kuat setingkat Yang Mulia Surgawi Agung dapat menembus formasi tersebut, ia juga dapat merasakannya. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Pangu. Julian berkata, kami sekarang telah memantapkan diri di Akademi Dewa Surgawi, tetapi tingkat kultivasi kami sangat rendah. Kami mampu mencapai Jiang San karena kami menunjukkan potensi yang luar biasa dalam penilaian, tetapi jika kami ingin mendapatkan pijakan yang kuat di Akademi Dewa Surgawi dan di alam pusat, kami masih membutuhkan kekuatan yang kuat. Selanjutnya, pertama-tama saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang kenaikan kepada Anda. Kenaikan sangat mendalam dan merupakan keterampilan unik dari Akademi Dewa Surgawi. Sepanjang sejarah, selain sang pendiri, hanya ada satu orang yang mampu mengolahnya hingga tingkat keempat.
Namun, dengan bimbingan Julian, mereka semua bisa mengerti. Di samping itu, Julian melanjutkan, aku akan pergi ke perpustakaan sutra Akademi Dewa Surgawi terlebih dahulu dan memilih beberapa keterampilan sihir untukmu sehingga kamu dapat terus meningkatkan dan mengasah keterampilan yang telah kamu latih. Fu Zhen berlatih seni bela diri, jadi Julian pergi ke perpustakaan sutra Akademi Dewa Surgawi untuk mencari keterampilan magis yang terkait dengan seni bela diri. Zhang Taichu berlatih mengumpat, jadi Julian pergi mencari keterampilan unik yang berhubungan dengan mengumpat. Talal berlatih ilmu perampokan, jadi Julian pergi mencari ilmu sihir terkait perampokan. Pangu mengikuti jalur tubuh fisik dan berfokus pada pertahanan tubuh fisik, jadi Julian akan mencari kekuatan magis yang serupa. Akademi Dewa Surgawi adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di alam pusat. Sepanjang sejarah, banyak jenius dan orang-orang hebat telah lahir di sini. Keterampilan unik para jenius dan orang-orang hebat ini semuanya telah ditinggalkan di pavilion kitab suci Akademi Dewa Surgawi. Perpustakaan sutra dari Akademi Dewa Surgawi juga merupakan tempat disimpannya kekuatan-kekuatan magis dan seni-seni rahasia. Beberapa orang mengangguk. Setelah secara singkat merumuskan rencana pelatihan masa depannya, Julian meninggalkan Jiangsan, menuju puncak utama Akademi Dewa Surgawi, dan datang ke perpustakaan sutra. Gudang sutra dijaga oleh murid-murid khusus. Tanpa token, Anda tidak dapat memasuki perpustakaan sutra untuk melihatnya. Lagi pula, setelah memasuki gudang sutra, seseorang hanya dapat menonton dan tidak dapat mengambil kekuatan magisnya. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda perlu memberikan kontribusi, tetapi itu hanya dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu. Setelah waktunya habis, Anda harus mengembalikan keterampilan sihir yang dipinjam. Lebih tua. Begitu Julian muncul, murid yang menjaga perpustakaan sutra berbicara dengan ekspresi hormat di wajahnya. Gudang sutra merupakan tempat penting di Akademi Dewa Surgawi. Para murid yang menjaga tempat ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan yang terlemah berada di tingkat yang mulia surgawi rendah. Selain itu, menjaga gudang sutra merupakan pekerjaan yang baik. Karena dia menjaga gudang sutra, dia dapat memasuki gudang sutra tanpa batasan dan melihat kekuatan magis serta keterampilan unik yang terkandung di dalam gudang sutra. Terdengar suara mendengus dingin. Kemudian, seorang pria datang. Dia melirik Julian dengan pandangan meremehkan dan berkata, seorang master tingkat ketiga saja bisa menjadi seorang penatua di akademi. Dekan itu benar-benar buta. Julian tahu bahwa banyak murid Akademi Dewa Surgawi tidak puas dengan dirinya yang menjadi penatua. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak berdebat dengan murid ini. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, saya akan datang ke perpustakaan sutra untuk melihat apakah ada keterampilan sihir yang cocok. Setelah berkata demikian, ia langsung berjalan menuju perpustakaan sutra yang ada di depannya. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, statusnya sangat tinggi. Dia adalah seorang tetua Akademi Dewa Surgawi. Para tetua dapat memasuki gudang sutra dengan bebas dan bahkan dapat mengeluarkan keterampilan unik di dalamnya tanpa batasan. Akan tetapi, bahkan jika seorang penatua ingin menonjolkan keterampilan uniknya, ia tetap perlu mendaftarkan informasinya. Beberapa murid yang menjaga gudang sutra tidak berani menghentikan mereka. Baru setelah Julian memasuki perpustakaan sutra, ekspresi hormat di wajah para pengikutnya menghilang. "Ceka, apa hebatnya itu? Sekalipun kamu menjadi penatua, kamu tidak akan mendapat tempat di Akademi Dewa Surgawi. Saya mendengar bahwa murid-murid kuat di akademi kita tidak yakin dan bersiap untuk menimbulkan masalah bagi Jiangsan. Meskipun dia adalah penguasa Jiangsan, tingkat kultivasi tertinggi di Jiangsan sekarang berada di alam surgawi mulia kecil. Para surgawi mulia agung dari gunung lain siap menimbulkan masalah bagi Jiangsan, dan akademi tidak menghentikannya. Jiangsan ini dalam masalah. Ya, meskipun akademi telah membuka tempat lain untuk 49, akan sangat sulit bagi Jiangsan untuk mendapatkan pijakan di Akademi Dewa Surgawi." Para murid ini berkumpul bersama, mengobrol dan tertawa. Mereka semua menunggu untuk melihat Julian dipermalukan. Para petinggi di Akademi Dewa Surgawi tentu saja mengetahui semua ini. Namun, entah itu Sufyan, Karam, atau tetua lainnya, mereka semua menutup mata, karena pertarungan dan persaingan antara murid-murid gunung masing-masing dapat mendorong perkembangan Akademi Dewa Surgawi. Selama tidak terlalu banyak kebisingan, para petinggi ini akan menutup mata. Julian telah memasuki perpustakaan sutra. Perpustakaan Sutra Akademi Dewa Surgawi terbagi menjadi 9 lantai, yang masing-masing lantai sangat besar. Banyak keterampilan unik dikumpulkan di setiap level. Semua kekuatan magis ini diklasifikasikan. Masih sangat sulit bagi Julian untuk menemukan keterampilan sihir yang cocok. Julian adalah orang pertama yang tiba di lantai pertama, dan datang ke keterampilan unik yang ia butuhkan, dan melihat keterampilan unik tersebut. Dia hanya harus menontonnya dan mengingatnya. Tidak perlu mengambilnya. Selama dia mengingatnya, dia dapat menyalinnya setelah meninggalkan perpustakaan sutra. Bab 2630, Pendiri Akademi Dewa Surgawi. Perpustakaan Sutra Akademi Dewa Surgawi memiliki 9 lantai. Dan kekuatan magis serta keterampilan setiap level berbeda-beda. Semakin jauh ke belakang, semakin maju pula keadaannya. Setelah Julian menemukan buku yang cocok, ia membacanya dengan cepat.
Setelah membolak-baliknya dengan santai, ia meletakkannya di rak buku dan kemudian mengambil buku-buku lain untuk dibaca. Tak lama kemudian, dia tiba di lantai 9. Setelah mencapai lantai 9, keterampilan sihir yang dia pelajari semuanya sangat maju, dan masing-masingnya terkenal di dunia luar. Bahkan jika dia telah menguasai asal mula catatan Dao, akan sulit baginya untuk mengingat prasasti-prasasti yang mendalam ini dalam waktu yang singkat. Hingga saat ini, dia perlu memperhatikan setiap bagiannya selama beberapa saat. Wah, apakah kamu benar-benar mengerti? Pada saat itu, terdengar suara malas. Julian menoleh saat mendengar suara itu. Di sudut lantai 9, ada setumpuk buku. Ketika buku-buku itu disingkirkan, seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping dan penampilan yang tidak terawat keluar. Orang tua itu meregangkan tubuhnya dengan malas. Aku sudah lama memperhatikanmu, dan kau hanya mengambil buku rahasia itu dan melihatnya dengan santai, lalu menaruhnya dengan santai. Apakah kau mencari buku rahasia? Ketika Julian melihat lelaki tua itu, dia tertegun. Julian tampak bingung. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Guanlan, pendiri Akademi Dewa Surgawi. Dia seorang legenda. Adalah legenda hidup. Santo Tianyi juga merupakan legenda, tetapi tidak ada makhluk di dunia ini yang pernah melihatnya. Namun, banyak makhluk telah melihat Guanlan. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Julian masih sangat lemah, ia mendapat kehormatan untuk melihat Guanlan sekali. Tapi, sekali saja. Sampai dia bangkit ke kekuasaan dan mendirikan Supreme Cloud, dia tidak pernah melihat Guanlan lagi. Setelah jeda sebentar, dia akhirnya bereaksi. Dia tidak menyebutkan identitas lelaki tua itu. Dia berjalan mendekat, menggenggam kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, Junior 49, senang bertemu denganmu, senior. Guanlan berhenti sebentar. Dia duduk di tanah, menatap Julian dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata, ini adalah lantai 9 perpustakaan sutra. Hanya para tetua di Akademi Dewa Surgawi yang bisa masuk. Bagaimana Anda, seorang master alam ketiga, bisa memasuki lantai 9 perpustakaan sutra? Julian tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, senior, saya menonjol dalam penilaian murid ini. Dekan membuat pengecualian dan membuka gunung lain untuk saya dan menyiapkan kursi penatua lainnya. Oh, Guanlan langsung tertarik dan berkata, kamu adalah penguasa 3 alam hanya untuk membuka gunung lain. Julian tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, Dekan menempatkan seni rahasia kenaikan di dunia arena penilaian. Saya menemukan seni rahasia kenaikan dan memahaminya hingga tingkat keempat. Mendengar ini, Guanlan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap Julian lekat-lekat. Apakah dia telah mencapai tingkat kultivasi keempat? Dialah yang menciptakan konsep kenaikan, dan dia tahu betul betapa sulitnya untuk berlatih dan memahaminya. Bahkan Dekan Sufyan, setelah bermeditasi cukup lama, hanya memahami dasar-dasarnya dan baru mencapai tingkat pertama. Para tetua semuanya menonton, tetapi mereka bahkan tidak mengerti dasar-dasarnya. Sekarang seseorang yang menguasai 3 alam datang memberitahunya bahwa ia telah berkultivasi ke alam keempat dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Ya, Julian berbicara jujur. Senior, siapa kamu? Julian juga menatap Guanlan dengan curiga dan bertanya, aku sudah berada di lantai 9 selama beberapa waktu, mengapa aku tidak melihatmu? Ekspresi Guanlan kembali normal, dan dia berkata dengan malas, mengenai nama itu, aku sudah lama melupakannya. Aku tidak tahu kapan aku kembali ke Akademi Dewa Surgawi, aku juga tidak tahu sudah berapa lama aku berada di perpustakaan sutra Akademi Dewa Surgawi. Guanlan tidak menyebutkan namanya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi, senior. Aku akan melanjutkan. Julian tidak terlalu mengganggunya. Sekarang, dia sudah tahu bahwa pendiri Akademi Dewa Surgawi ada di Gudang Sutra, jadi dia bisa pergi ke sana selanjutnya untuk membangun hubungan baik dengan Guanlan, dan kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk memohon bimbingan Guanlan dalam kenaikannya. Ascension diciptakan oleh Guanlan. Dengan bimbingannya, akan jauh lebih mudah bagi Julian untuk memasuki level kelima atau bahkan level ke-6. Guanlan memperhatikan dari samping. Dia melihat Julian mengambil beberapa keterampilan sihir dan mengamatinya dengan sangat serius. Awalnya, dia mengira Julian hanya menonton dengan santai dan tidak dapat memahaminya. Sekarang, dia percaya bahwa Julian bisa mengerti. Karena orang yang mampu memahami kenaikan dalam waktu yang sangat singkat dan mengolahnya sampai ke tingkat keempat, pastilah bukan orang biasa. Julian mengabaikan Guanlan. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia meninggalkan perpustakaan sutra. Kembali ke Jiangsan lagi. Namun, ketika dia kembali ke Jiangsan, dia mendeteksi suasana pertempuran. Seluruh Gunung Suci dikelilingi oleh murid-murid dari Akademi Dewa Surgawi. Julian segera kembali ke Gunung Suci. Gunung Suci, arenanya. Di luar arena, banyak guru surgawi kecil Gunung Suci yang terluka. Pada saat ini di atas ring, Leonard dari kuil Tiadao sedang bertarung dengan seorang pria kuat dari Akademi Dewa Surgawi. Meskipun Leonard berasal dari Istana Tiadao, kultivasinya sangat tinggi dan dia telah mencapai tingkat yang mulia surgawi kecil. Akan tetapi, lawannya merupakan makhluk sakti setingkat Maha Mulia Surgawi,
dan dia dipukuli sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu melawan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Apakah kamu yakin? Lawan tampak meremehkan. Saya tidak setuju. Leonard setengah berlutut di tanah. Ia ingin berdiri, tetapi tekanan pada tubuhnya terlalu besar. Ia tidak bisa lagi bertahan dan jatuh dengan keras ke tanah. Mengapa? Bahkan Leonard dari Istana Dao Surgawi pun dikalahkan. Banyak murid Gunung Suci menggelengkan kepala dan mendesah. Apakah tidak ada lagi yang bisa menindasku di Gunung Suci? Terdengar suara dengan sikap acuh tak acuh. Swos! Segera setelah itu, seberkas cahaya sisa mendarat di cincin itu, dan cahaya sisa itu berkumpul bersama membentuk suatu sosok. 49 ada di sini. Tuan Jiangsan ada di sini. Murid-murid lain yang menyaksikan kesenangan itu menjadi bersemangat. Menginjak seorang penatua, ini adalah pertama kalinya di Akademi Dewa Surgawi. Saya sungguh tak sabar melihat tetua 49 dipukuli hingga jatuh ke tanah. Murid-murid dari gunung lain semuanya gembira. Para murid yang menyaksikan kegembiraan di kaki gunung juga menjadi bersemangat. 49, kamu akhirnya muncul. Pria itu menendang Leonard yang tergeletak di tanah keluar dari ring. Boom! Leonard jatuh terduduk dengan keras, menyemburkan darah dari mulutnya. Beberapa murid Jiangsan yang tidak ikut dalam pertempuran bergegas menolongnya. Julian menatap pria di atas panggung dengan ekspresi dingin. Pria itu juga tersenyum dan berkata, 49, dengarkan baik-baik. Orang yang datang untuk menantang Gunung Suci hari ini berasal dari Gunung Wulau dari Sekolah Dewa Surgawi. Aku adalah murid utama Gunung Wulau. Julian dapat merasakan bahwa murid utama dari Gunung Wulau dari Akademi Dewa Surgawi sangat kuat. Mencapai tahap awal Tianzun Agung. Mengandalkan tingkat kultivasinya pada tahap awal Dewa Langit Agung, dia mengalahkan semua Dewa Langit kecil di Jiangsan. Meskipun para Master Surgawi kecil ini memiliki identitas dan latar belakang yang kuat, sekarang setelah mereka bergabung dengan Akademi Dewa Surgawi, mereka adalah murid Akademi Dewa Surgawi. Tidak peduli apa identitas dan latar belakang mereka akan diganggu jika kultivasi mereka lemah. Oke. Julian berteriak. Dengan pikirannya, pedang awan tertinggi muncul di tangannya. Hari ini, aku akan bertemu dengan murid utama Gunung Wulau. Bersambung.